Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama channel Denny Chandra Dwipara. Iya. Sedikit ringkas tentang perjalanan hidup di tahun 2002. Tepatnya Januari ya, 2002. Saya bekerja di salah satu PT yang bergerak di agro pertanian seperti tebu, sawit, karet. PT tersebut memiliki koperasi dan saya selaku pelaksana dan penanggung jawab koperasi tersebut. Koperasi tersebut bergerak di bidang perdagangan UMKM seperti produksi keripik dan pisang segar. Dua-duanya saya pegang ya. Alhasil pada saat keripik saya pegang, saya marketingnya, keripik tersebut berjalan dengan lancar, dapat diterima oleh masyarakat dan layak dikonsumsi. Kemudian koperasi tersebut mengembangkan usaha di buah segar ya, pisang Cavendish. Tidak bisa saya sebutkan brandnya ya bro, karena untuk menjaga privasi. Lalu kemudian saya ditugaskan untuk memasarkan pisang Cavendish tersebut ya, dengan skill yang saya punya. Sebelumnya saya belum pernah ya jualan buah segar. Awal-awal sih jantungan. Iya, jantungan. Gimana gak jantungan? Buah ini ketika kita telat mengambil keputusan atau telat kita menjual pisang itu, kita telat berpikir 1 jam atau 1 hari, maka pisang kita akan busuk. Kemungkinan harga akan jatuh. Lalu kemudian brand tersebut, pisang tersebut saya pasarkan ke Jabotabek, Pulau Sumatera, Palembang, sampai Jabotabek ya, Jakarta, Bogor, dan Bekasi. Alhasil progres lumayan signifikan, pisang kita bisa diterima, pasar kita sudah mulai. Dari awalnya yang jualan hanya 230 box karton, sampai buyer itu minta sampai 2000 karton per minggu. Tapi karena keterbatasan perusahaan tersebut, kemampuannya hanya dalam per minggu hanya 100 sampai 400 box karton. Lalu kemudian para petinggi-petinggi saya ingin mengembangkan usaha pribadi, masih bergerak di buah segar, karena menurut perhitungan mereka keuntungannya itu sangat tinggi. Pisang Cavendish itu menjanjikan, cuannya itu sangat menjanjikan. Jadi keuntungan itu bisa sampai 50% dari modal beli. Lumayan ya bro. Jadi sekali transaksi bisa dapat uang 5 juta per transaksi atau per 150 box karton ya. Lalu kemudian petinggi-petinggi itu berdiskusi, lahirlah perusahaan baru bergerak di pisang segar. Saya ditarik ke perusahaan tersebut untuk menjalankan marketing, untuk menjalankan proses penjualan tersebut. Alhasil karena saya enggak perlu mencari market lagi, karena memang market pisang ini sangat luas, sehingga bulan pertama kita bisa jualan, bulan kedua pun sama,
Nah, sampai akhirnya pada puncak kejayaan, perusahaan tersebut berdiri pada bulan Juni ya, Juni 2022. Dari bulan Juni sampai bulan Oktober saya masih dipimpin oleh salah satu direktur perusahaan tersebut. Tapi karena mungkin dilihat bakat tersebut itu ada di diri saya, sehingga pada bulan November 2022 ya, marketing penjualan pisang tersebut dipegang oleh saya sebagai marketingnya. Alhasil ya saya upaya dari hulu dari pembelian pisang sampai penjualan itu tugas saya, kecuali produksi Jadi ada produksi pisang ya, di produksi pematangan. Jadi kita beli boleh dari petani langsung, kita grading sendiri, packing sendiri, lalu masuk gudang, atau kita beli dengan packing house yang sudah ada. Kalau selisih keuntungannya sih sedikit, gak terlalu banyak ya bro. Lalu kemudian ketika kita beli dengan PH, lalu kemudian masuk ke ruang produksi, disitulah masuk ruang repening. Pematangan buah itu serentak, kita menggunakan gas etilen ya. Etilen artinya 1 kali 24 jam pisang tersebut masuk ruangan repening harus didinginkan dengan suhu 18 derajat. Lalu kemudian setelah 24 jam didinginkan dengan suhu 18 derajat, suhu pisangnya ada alat ukurnya. Lalu kemudian baru boleh ditembak gas etilen selama 15-20 menit. Lalu kemudian kita tunggu sampai 2 kali 24 jam. Baru ruang repening tersebut bisa dibuka dan pisangnya sudah mulai semburat kuning. Ciri repening itu berhasil ya, ini perlu dicatat ya, perlu digaris bawahi. Ciri repening itu berhasil itu ketika buah pisang tersebut semburat kuningnya rata atau matangnya rata. Kalau misalnya dalam satu box itu ada yang kuning, ada yang hijau, itu saya pastikan ada kesalahan dalam proses pematangan atau proses repeningnya. Ketika proses semua sudah benar, maka tugas saya adalah memasarkan pisang itu ke Jabodetabek, ke agen-agen pisang relasi yang saya bangun itu. Alhasil yang namanya kita usaha ya bro, kadang ya alhamdulillah dapat keuntungan 100%, kadang ya ada yang nggak dibayar juga, ada yang dibayar separuh juga, kan gitu. Tapi perlu kita bedah kasus, karena tugas dan fungsi seorang marketing itu adalah menjual pisang, memasarkan pisang. Ketika pisang itu terjadi contoh sepertinya soft green itu terlambat matang, ada namanya mahgel, ada namanya bantat. Ini diperkirakan ada kesalahan teknis dalam produksi. Ketika kita jual, maka agen-agen buah tersebut akan klaim dan tidak menerima barang kita. Di sini biasanya sering terjadi miss. Jadi bukan salahnya marketing lagi ketika pisang itu diproduksi itu gagal. Ya, di sini dalam perusahaan tersebut saya hanya menjalankan tugas, terus ketika ada kesalahan-kesalahan, ketika ada problem, yang disalahkan pasti marketing.
Tapi itu udah deritaku itu. Nah, itu dalam proses saya di perusahaan tersebut. Hingga akhirnya pada tanggal 20 Desember saya memberanikan diri untuk mandiri dengan kemampuan yang ada, dengan keterbatasan. Pastinya perlu modal untuk mendirikan satu usaha. Saya yakin karena kita punya keyakinan, punya kemampuan. Yang memberi kemampuan kita pastinya Tuhan. Saya yakin bahwa insya Allah saya diberikan kemampuan untuk menjalankan usaha. Kalau saya nggak terpaku, oh ini perusahaan, nggak, mungkin nama itu terlalu berat. Tapi saya berusaha bagaimana usaha ini agar bisa mandiri. Yang saya jalankan ini bisa berjalan. Alhamdulillah dengan perjuangan saya dari awal bulan Januari sampai pada akhir bulan Januari, rekening saya bertemu dengan seseorang yang mengajak kerjasama. Dia membuat ruang rekening saya sebagai supplier, penyedia pisang beliau tersebut. Pada bulan Februari, kira-kira Februari ya, alhasil rekening itu sudah berhasil. Nah, kemampuan saya mengirim itu, saya diberi kepercayaan oleh relasi rekan-rekan saya, teman-teman saya, karena kita beli pisang itu ya butuh uang ya. Itu pada kira-kira pada hari Selasa tanggal 22 Februari. Nah, pada saat itu saya sudah memiliki modal dan saya beli pisang di Lampung Barat. Sekarang usaha itu alhamdulillah sudah berjalan. Ya, dalam proses ya mungkin nggak bisa ya kita klaim mendapatkan keuntungan 100%, karena masih di awal-awal itu pasti masih banyak kendala. Tapi doakan saja ya bahwa usaha saya ini sudah berjalan. Oke, mungkin itu garis besar cerita saya di tahun 2022. Oke ya, selamat siap. Terima kasih.